Dan orang Islam pada umumnya aja belum tentu tahu hukumnya, Iya. apalagi di luar agama Apalagi di Islam. luar agama Islam. Dan otomatis nggak bisa ikut lomba. Iya, iya. Tapi gue dianggap curang sama agama lain. Curang, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, Gue Rudi. kita balik lagi di channel Beer Talk. Merdeka. Alhamdulillah cuy. Menyambut kemerdekaan Indonesia ini kita bisa ngonten lagi. Wah, ya. Beer Talk balik lagi setelah sekian lama absen dulu. Ya. Karena PPKM ya. Tentunya PPKM ini ya kita ngikutin pemerintah. Ya, betul. Nah, PPKM level 4 ini ya kita mengurangi banyaknya pertemuan, Ya, ya, kegiatan-kegiatan ya. kegiatan, Ya. banyak di rumah. Ya tentu akhirnya baru sekarang kita bisa balik lagi. Ya, setelah pemerintah juga mengumumkan ya di masing-masing daerah akhirnya mulai surut ya, Ya. COVID, akhirnya kita coba memberanikan diri kembali ya Kembali. untuk memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan penting. Insya Allah. Tentunya penting karena setelah lama ya, walaupun di rumah lama, Ya. tapi banyak ngeriset nih. Sedap. Nah, seperti yang kita ketahui, proklamasi, kita ingatkan kembali proklamasi yang disampaikan oleh Bapak Proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau 76 tahun yang lalu ya kita merdeka. Dan Masya Allah ya kita bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan yang disampaikan atau diinisiasi oleh proklamator kita sampai sekarang nih yang Allah berikan ya. Sehingga Kemerdekaan kita, itu kan bentuk Ya, syukur, benar, ya bentuk kan? syukur. Bentuk syukur sehingga kita dalam 17-an ini yang baru saja kita rayakan bersama ya, 17-an walaupun dalam situasi PPKM, Ya. ini adalah wujud syukur kita. Betul. Kita dapat merasakan keamanan. Ya. Ya, kita mau mencari rezeki juga Betul. lancar. Ya. Insya Allah Sebagai ya. Muslim yang tinggal di Indonesia ya, kita ikut merasakan nikmatnya kemerdekaan itu ya. Seperti yang lo bilang tadi, ada rasa aman, ada juga rasa nyaman ya. Ya, seperti juga kalau kita mengutip firman Allah di surat Al-Baqarah kan, ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah tuh. Salah satunya adalah ada cobaan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, ujian-ujian ini yang kalau orang Indonesia rasakan ini alhamdulillah bisa dilewatin kalau berikhtiar ya. Di Betul. Indonesia semua ujian itu ternyata kebalikannya, justru nikmat-nikmatnya yang ada di situ ya. Dan alhamdulillah kita ada bisa hikmah. merasakan. Hikmah itu jadi nikmat. Makanya kadang-kadang ya kita merasa kurang ini, Ya. kurang itu. Oh, Indonesia mah begini aja, begini-begini aja hidupnya. Ya, apalagi sekarang lagi PPKM ya, cobaan tambah berat pasti ya buat semua teman-teman semua gitu. Tapi pernah nggak sih atau sering nggak sih ya, kalau pernah mungkin pernah, tapi sering nggak sih kita berdoa untuk bersyukur agar negara ini atau negeri ini bisa menjadi berkah, bisa jadi makmur, kan yang manfaat kita juga, juga ya. Gitu. Kapan terakhir ya berdoa ya untuk Indonesia? Kapan terakhir buat berdoa buat Indonesia? Nah, mumpung nih momennya Ya, 17-an, kita berdoa agar Indonesia aman, agar Indonesia jadi makmur, sehingga kita juga punya ada impact-nya buat kita ya. Dan menjadi negara yang diberikan keberkahan ya. Keberkahan. Nah, itu penting tuh keberkahan tuh. Nah, selain tadi momen kapan sih kita berdoa? Nah, ini juga ada nih momen-momen yang suka kita lakukan di 17-an. Salah satunya adalah lomba. Wah, cuman ini terbatas ya kalau sekarang lomba-lomba yang offline ya maksudnya ya. Lebih banyak lomba-lomba yang virtual ya. Virtual. Nah, kayak tadi lo bilang kita selama ini di rumah aja nih, PPKM aja nih. Iya. Akhirnya itu buat netizen termasuk gue nih jadi iseng. Iseng ikutin lomba. Lomba virtual. Selain iseng ikutin lomba, jadi Nyari iseng ya? nih. Nyari hadiah Baca-baca di media sosial dan lain sebagainya. Ternyata ada lomba yang menurut netizen agak kontroversial, cuy. Oh, ternyata ada juga ya. Itu padahal online ya. Online. Bukan offline. Betul. Ya? Jadi lomba apa nih, cuy? Jadi lomba itu diinisiasi oleh satu badan pemerintahan. Oleh satu badan pemerintahan, yaitu lomba membuat
karya tulis. Oh, Membuat karya tulis. Nah, temanya ini yang dianggap kontroversial. Jadi temanya ini ada 2, cuy. Dengan judul yang pertama adalah mengangkat bagaimana hukum hormat bendera menurut agama Islam. Yang kedua, bagaimana hukum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebenarnya kalau kita dengar sekilas, kalau gue dengar sekilas ya, nggak ada yang aneh sih. Iya. Tapi gue nggak ngikutin nih. Kenapa menjadi kontroversi di netizen Indonesia nih? Iya. Gitu. Mungkin ya. Kalau gue lihat, kita kan Indonesia ya. Indonesia, dan badan pemerintahan ini kan umum kan. Mungkin karena di situ ada kata-kata Islam. Kalau gue sih ngeliat kan kasihan. Jadi agama yang lain nanti nggak bisa ikutan lombanya. Secara bagaimana hukum Islam ya? Iya, hukum Islam. Kalau kemarin lo ikut, lo menang. Gue yang menang lain gak? Tapi gue dianggap curang sama agama. Curang, iya. Dan yang orang Islam pada umumnya aja belum tentu tahu hukumnya, apalagi di luar agama Islam. Dan otomatis nggak bisa ikut lomba. Nah, terlalu spesifik begitu ya. Dan akhirnya pemerintah atau badan pemerintahan ini merevisi tema yang judulnya akhirnya tentang wawasan kebangsaan menurut pandangan agama. Gitu. Dan terkait dengan COVID ya. Terkait dengan COVID. Iya, relate lah sebenarnya. Jadi semuanya bisa ikut. Dan potensi kemenangan gue jadi turun. Peer to peer ya, semua sama jadinya. Nah, tapi sebenarnya dari 2 tema itu menarik, cuy. Menarik untuk kita bahas. Betul. Ya kan? Gimana? Pertama kan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lagu kebangsaan. Betul. Ya kan? Menyanyikan lagu kebangsaan. Yang kedua, gimana pandangan hukum Islam juga terhadap hormat bendera. Nah, ini kan isu yang tiap tahun itu ada aja. Nah, ini aja kita bahas kan. Kita akan bahas mengenai 2 tema tadi ini melalui video-video yang relate dari ustadz-ustadz sunnah. Video pertama, ini ada video yang relate banget nih dari Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. Ini mengenai tema pertama tentang hormat bendera terhadap hukum Islam. Nah, bagaimana videonya ini kita saksikan. Kata Nabi, fa in usiba Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal, bendera peperangan dipegang oleh Ja'far. Maka akhirnya bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ja'far berperang. Faqutiyat yaduhul yumna. Maka kemudian tangan kanannya terputus. Maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Kemudian faqutiyat yaduhul yusra. Kemudian tangan kirinya terputus, dia fadammahu fahtadanahu bi'adudaihi. Maka dia pun memegang bendera dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya dia terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil bahwasanya sejak dahulu bendera merupakan lambang negara. Bendera merupakan lambang negara. Dalam setiap peperangan Rasulullah SAW kasih bendera kepada para sahabat. Bendera tersebut tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh berarti pasukan akan kalah. Mental pasukan jatuh dan menunjukkan tidak bisa membela benderanya. Jadi sejak dahulu bendera merupakan simbol negara. Sejak zaman Nabi SAW. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib berusaha megang bendera tersebut. Dengan tangan kanan tidak bisa, tangan kiri tidak bisa, pegang dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya terbunuh. Maka pendapat yang kuat Allah alam bisawab, tidak mengapa kita hormat bendera, karena bendera tersebut bukan bendera yang kita hargai, dia hanyalah benda mati ya. Tidak sampai pada derajat mengatakan hormat bendera adalah kesyirikan, enggak benar ya. Sebagaimana Anda kalau misalnya KTP Anda dirobek-robek sama orang ya, atau dihina-hina sama orang, diinjek-injek, Anda kan tersinggung, itu lambang dari Anda. Bukan karena KTP-nya bernilai, tidak ada nilainya ya. Tetapi karena dia lambang dari diri Anda. Sama, bendera juga tidak boleh dihina. Karena dia lambang daripada negara. Negara kita bisa tegak dengan perjuangan kaum muslimin melawan penjajah yang notabene-nya kafir. Negara kita bisa tegak dengan takbir ya. Dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata adalah orang-orang apa? Islam ya. Oleh negara ini harus kita jaga. Tidak boleh diganggu oleh negara lain. Bendera kita harus kita hormati. Maksud saya nyampaikan ini kenapa? Karena sebagian orang
berlebih-lebihan sehingga mengatakan kalau orang hormat bendera syirik. Tidak demikian. Tidak demikian ya. Dan waktu antum hormat bendera, apakah antum meyakini bendera tersebut sesuatu yang tidak? Kita tidak meyakini bendera tersebut suatu makhluk yang sangat hebat. Enggak, kita tahu itu hanya sekedar lambang apa? Lambang negara. Tidak ada perasaan seakan-akan kita ibadah kepada bendera tersebut. Saya ingat saya dulu waktu saya sekolah sering hormat bendera, saya tidak pernah punya perasaan seperti itu. Iya atau tidak? Tidak, tapi sekedar ini hanya sekedar lambang negara ya kita hormat ya. Karena inilah hasil perjuangan para pahlawan kita ya. Jadi ternyata ya memang nggak ada masalah. Ya, dari jelas dulu ya. juga udah jelas ada Ya. dalilnya kan. Ya. Bahwa bendera itu memang simbol Ya, untuk kebanggaan terhadap negara, Ya. nasionalis lah ya, Ya. gitu. Tidak ada kaitannya dengan ibadah Betul. dan juga tidak ada kesyirikan di sana. Ya. Jadi ya boleh-boleh aja hormat bendera Betul. gitu. Dan sebenarnya ini sudah menjawab ya artikel yang dari Iya. badan pemerintahan tadi ya. Makanya Kita tadi sekaligus- bisa menang. Iya. Ya, kita tinggal video yang tadi buat berapa tulisan selesai ya, menang kita. sekaligus menjawab untuk badan pemerintahan tadi dan teman-teman juga Iya. yang selalu bertanya-tanya ya di setiap tahun kayak kata lo tadi ternyata nggak ada masalah dan di setiap upacara pun ya nggak ada masalah ya. Iya, betul. Karena memang itu kaitannya berbeda dengan ibadah ya. Ibadah, betul. Hanya sebagai rasa syukur ya, rasa syukur terhadap negara dan kita para punya ini. pahlawan Iya. dulu yang para pahlawan kita yang berperang dulu dalam menjaga kebanggaan negara melalui bendera tadi ya. Ya, oke. Nah, yang kedua sih temanya Ya, yang tema kedua nih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Raya. Wah, ini juga sempat kontroversi Wah, juga nih ya banyak kemarin. nih. Ada mengangkat juga salah satu ustadz kita ya. Iya, Ustadz betul. kita kemarin yang videonya diangkat karena katanya tidak boleh Tidak menyanyikan lagu boleh. Indonesia Oh, Raya. ya, Wah, ini pas viral. banget ya. Katanya nggak boleh nyanyi. Nah, ini gimana Di nih? sisi lain Ustadz juga sudah menjawab. Sudah mengklarifikasi. Bisa lihat videonya, Iya. tapi bisa lihat video kita juga nih. Bisa lihat video kita juga. Kita langsung dengerin aja nih, udah kita pilihin juga video yang relate juga untuk menjawab tema yang kedua, yaitu boleh nggak sih atau hukumnya seperti apa menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya. Menyanyikan Indonesia Raya, maka selama tidak ada diiringi dengan musik, ada apa? Kenapa dikhawatirkan? Tidak masalah. Kita tidak sedang beribadah dengan nyanyian tersebut. Itu bagaikan orang membaca syair, membaca pantun atau yang lain. Dan dalam redaksi nyanyian Indonesia tidak ada hal yang perlu disaukan. Kenapa? Semuanya kontennya baik-baik, betul, sesuai dengan fakta. Tanah air kita, tumpah darah kita, memang lahir tanpa darah. Siapa dari kita yang lahir tanpa keluar darah di sini? Memang keluar dari batu. Ibu kita ketika lahir melahirkan kita itu berdarah-darah, tumpah air kita di tanah air kita di sini, tumpah darah kita di sini. Ya, tidak ada yang perlu dirisaukan. Tidak masalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara formal atau tidak. Itu bukan baca sholawat yang kita mengharapkan pahala. Itu bukan Al-Quran yang kita baca itu nanti kita dapat surga. Tidak. Itu adalah pengakuan akan negara ini. Itu adalah deklarasi kita bahwa kita warga negara Indonesia. Ini negara kita yang harus kita pertahankan. Negara ini, kalau antum baca sejarahnya, kenapa lagu Indonesia Raya ada? Itu adalah bentuk perjuangan melawan siapa? Penjajah. Negara ini dimerdekakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berjihad. Dan itu lagu itu adalah inspirasi untuk membangkitkan patriotisme, membela negaranya agar tidak terulang sejarah kelam dijajah oleh Belanda ataupun negara yang lain. Dengan insya Allah tidak masalah kalau lembaga pendidikan yang itu asalkan tidak usah pakai musiknya saja. Kalau musik hukumnya jelas, ya, ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum musik. Tapi sekarang redaksi dari nyanyian Indonesia Raya itu tidak ada yang perlu dirisaukan. Itu biasa, normal, masih dalam batas-batas yang bisa diakomodir secara hukum syariat Allah Ta'ala alam. Nah, itu tadi video yang kedua relate dengan
tema tadi ya, tema mengenai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun sebenarnya di video sebelumnya yang lo bilang tadi, udah video kita sebelumnya kita udah bahas mengenai Ustadz Khalid yang rame viral diperbincangkan gitu. Dan zaman dulu kan kayaknya kalau misalkan perang juga kan pakai kayak yel-yel gitu ya. Iya. Kayak, untuk membangkitkan ya. Iya, syair-syair yang semangat wah itu yang membangkitkan. Nah, mungkin lagu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu salah satu yang sama dengan itu gitu. Oke, kalau dengerin dua ustadz tadi intinya tuh mungkin benang merahnya ada di terkait dengan ibadah atau bukan ya. Iya, dua-dua ini tuh tidak ada hubungannya dengan ibadah ya, tidak mengharapkan pahala dan lain sebagainya. Iya. Hanya urusan dunia terkait patriotisme kita terhadap negara kita Indonesia dalam mengingat, menghormati perjuangan para pahlawan kita dan pendiri bangsa. Jadi kita harus tetap memegang itu ya. Iya. Sama kayak kita di rumah-rumah pasang bendera setiap bulan Agustus. Nah, itu kan jadi kayak kita harus rasa syukur kita, rasa hormat kita terhadap negara yang kita diami ini gitu kan. Gitu. Tapi gini cuy, gue kalau lagu kebangsaan kita nih ya. Lagu kebangsaan kita nih kalau menurut gue unik ya. Uniknya tuh tidak dinyanyikan terus. Ya kan kita pasti menyanyikan itu pada momen-momen aja ya. Iya, misalnya olimpiade tuh, kayak olimpiade kita juara gitu kan, terus 17-an atau ada upacara Hari Pemuda, pahlawan. Tapi pada saat kita menyanyikan itu benar-benar kita ada semangat dan bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita. Tapi kita tidak ada rasa pengen setiap hari nyanyiin. Tapi giliran itu diputar, kita langsung ada jiwa Indonesianya keluar. Berbeda dengan lagu-lagu yang lain ya. itu hebatnya pencipta dari lagu kebangsaan ini ya. Kita berterima kasih. Pahlawan kita W.R. Supratman ya. Itu hebatnya lagu kebangsaan ini. Berbeda dengan lagu-lagu yang lain yang setiap hari mungkin dinyanyikan orang-orang. Tapi bosan terus hilang. Bosan tidak terus ada hilang. jiwa langsung menggugah ya. Dan kadang-kadang membuat lalai lagu-lagu yang lain karena baru rilis lah misalnya gitu. Tapi lagu kebangsaan ini ya nggak membuat lalai, nggak membuat lalai, tapi ketika diputar pada saat momen-momen itu benar-benar ini banget ya, apa sih namanya? Happening banget lah gitu. Banget dan menjadi membangkitkan semangat kita terhadap nasionalis. Itulah hebatnya lagu kebangsaan kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Seperti itu cuy. Kayaknya sudah terjawab ya mengenai lomba ini. Lomba virtual yang sudah juga direvisi oleh pemerintah. Dan juga kita juga sudah menjawab, tentunya tema-tema ini menarik ya. Dua tema tadi udah kita bahas juga. Dan kita akan insya Allah lanjut dengan konten-konten berikutnya kalau tidak ada halangan lagi ya. Insya Allah. Oke. Kita cukupin aja dulu. Jangan lupa tetap yang belum subscribe, di like konten kita. Kalau enggak juga dua-duanya nggak apa-apa, cukup di share aja. Siapa tahu juga bermanfaat buat yang lain. Tentunya yang belum tahu lomba-lomba ini, siapa tahu masih bisa ikutan ya kan. Ini kita ada bocorannya nih videonya ya. Siapa tahu langsung bisa jadi inspirasi ikutan lomba-lomba ini gitu kan. Oke. Ya, segitu dulu ya. Oke, segitu dulu kayaknya konten kita kali ini tentang kemerdekaan. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.